Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan banyak ngobrol tentang apa sih itu PKM. Tetapi sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang PKM, saya pengen tanya beberapa hal. Kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman ketika ada kata PKM? Mungkin ada beberapa yang merasa excited dengan kegiatan ini, tetapi juga tidak banyak teman-teman yang merasa terbebani dengan kegiatan PKM ini. Tenang saja, hal itu merupakan sesuatu yang wajar. Jika kalian merasa stres atau frustasi dengan adanya PKM, bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena kita tidak tahu tentang sebenarnya PKM itu apa dan tujuannya apa sih. Terus yang kedua, kita tidak tahu cara mengerjakan PKM dan juga tidak tahu cara memilih skema yang tepat yang kita banget atau yang gue banget gitu ya. Lantas solusinya gimana? Solusinya pada pertemuan kali ini kita akan mengenal secara ringkas tentang apa itu PKM supaya teman-teman termotivasi dengan kegiatan PKM. Oke, dimulai dari sejarah singkat dari PKM aja. Jadi sejarah singkat dari PKM itu dimulai dari tahun 1977. Waktu itu namanya bukan PKM tetapi Karya Alternatif Mahasiswa atau KAM, yang kemudian berkembang, bertransformasi sampai akhirnya tahun 2001 muncullah istilah yang namanya PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Sebenarnya kegiatan itu bertujuan untuk apa sih? Kira-kira benefit apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti kegiatan PKM ini? Kalau dibaca sesuai buku pedoman, itu sebenarnya PKM itu memang disetting supaya kita bisa menjadi pribadi yang pertama kreatif, yang kedua kolaboratif, dan yang ketiga adalah disiplin. Ini merupakan 3 karakter yang cukup positif ya teman-teman ya. Terus lantas teknis dari PKM itu sebenarnya gimana sih intinya itu? Intinya teman-teman nanti silakan membentuk kelompok gitu ya. Bisa 3 sampai 5 orang tergantung skema yang dipilih. Dari kelompok tersebut teman-teman nanti akan didampingi oleh satu dosen pembimbing dan kalian akan bekerja sama, berkolaborasi, membuat sebuah proposal. Dari proposal tersebut nanti akan dilakukan review. Review terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah review dari internal, kemudian tahap kedua adalah review dari eksternal. Untuk review yang dalam tahap internal ini, biasanya teman-teman nanti akan dihadapkan oleh teman-teman tim reviewer dari lembaga atau perguruan tinggi yang ada di lingkungannya teman-teman sendiri. Dan yang kedua, kalau di review internal teman-teman sudah lolos dan dikatakan oke, nanti teman-teman bisa langsung masuk ke tahap review eksternal. Dan biasanya review eksternal ini teman-teman langkahnya harus melakukan upload dulu di website yaitu Simbelmawa. Dan nanti teman-teman akan mendapatkan akun dan juga password untuk mengupload proposal tersebut. Oke. Jadi secara singkat begitulah gambaran dari teknis PKM ya. Terus lantas kapan sih kegiatan PKM itu dilaksanakan? Biasanya kegiatan PKM itu dilaksanakan sekitar bulan-bulan Oktober, November, Desember, tetapi bisa berubah jadwalnya sewaktu-waktu. Tinggal teman-teman ngikutin aja di websitenya Simbelmawa. Di situ lengkap, komplit, terdapat berbagai macam kegiatan mahasiswa yang bisa teman-teman ikuti. Dari mulai PKM itu sendiri, kemudian ada Festival Film Mahasiswa Indonesia, banyak kompetisi yang bergengsi di tingkat nasional yang dipaparkan di website tersebut. Nah, jadi itu secara ringkas dari PKM. Kita sudah tahu sejarahnya, terus kemudian tujuannya itu seperti apa, terus kemudian teknisnya itu seperti apa, sampai waktunya seperti apa. Lalu di PKM itu ada istilahnya skema PKM. Skema PKM hingga tahun 2020 ini ada 8 skema. Kalau saya boleh membaginya, biasanya
ada tuh yang bilang PKM AIGT, kemudian ada PKM 5 bidang, dan terakhir adalah PKM GFK. Kalau PKM GFK ini termasuk PKM yang istilahnya baru berjalan tahun 2019 kemarin. Jadi PKM yang konten luarannya itu diharapkan teman-teman bisa membuat sebuah video yang diupload di sosial media seperti YouTube. Oke, kita akan coba menggali secara singkat saja tentang skema PKM. Yang pertama adalah PKM 5 bidang. PKM 5 bidang itu terdiri dari PKM penelitian, kemudian ada PKM kewirausahaan, PKM teknologi, PKM pengabdian masyarakat, dan yang terakhir adalah PKM Karsa Cipta. Kemudian ada PKM AIGT, itu singkatan ya. AI itu adalah artikel ilmiah dan GT itu adalah gagasan tertulis, dan terakhir adalah PKM GFK, singkatan dari gagasan futuristik konstruktif. Biasanya teman-teman dosen membaginya seperti itu, ada PKM 5 bidang, AIGT, dan juga GFK. Cuma bagi saya pribadi, saya lebih suka membagi skema PKM itu berdasarkan luarannya. Jadi simpelnya gini, kalau berbasis luaran itu gini, ada PKM yang memang karakteristiknya itu berbasis luaran untuk membuat sebuah produk. Kemudian yang kedua, ada PKM yang berbasis luaran untuk membuat sebuah artikel ilmiah. Dan yang ketiga, ada PKM yang berbasis luaran untuk membuat sebuah video. Nah, ketiga basis luaran ini, kalau kita cermati, untuk PKM yang berbasis luaran produk, itu biasanya ada kerjasama dengan mitra. Kira-kira apa aja PKM-nya? Ada PKM yang pertama adalah PKM kewirausahaan, kemudian ada PKM teknologi, terus kemudian ada PKM pengabdian masyarakat, dan kemudian ada PKM Karsa Cipta. Untuk yang Karsa Cipta ini, itu sifatnya spesial ya. Jadi dia tidak membuat sebuah produk yang full bisa dipakai oleh mitra, tetapi dia membuat sebuah minimum viable product atau istilahnya sebuah prototype. Jadi kalau contoh kasus, umpamanya teman-teman pengen membuat sebuah rumah modern di masa depan gitu ya, itu nggak perlu dibikin 100% gitu ya, nyari tempat, nyari tanah, nyari tukang, dibentuk rumah modernnya, tetapi cukup dibuat semacam desain 3D-nya aja, atau mungkin katakanlah marketnya aja, miniatur, seperti itu gambarannya. Terus kemudian ada PKM yang berbasis luaran artikel ilmiah. Nah, di sini biasanya teman-teman yang bisa masuk di skema ini adalah PKM penelitian, artikel ilmiah, dan juga gagasan tertulis. Dan yang terakhir yang ditunggu-tunggu adalah PKM yang berbasis luaran video. Nah, PKM ini termasuk skemanya PKM GFK ya, atau gagasan futuristik konstruktif. Dan istilahnya ini merupakan produk yang baru yang pada tahun 2019 kemarin sudah mulai dikompetisikan. Jadi cukup sekian aja video kali ini dan juga obrolan singkat kita kali ini tentang apa itu PKM. Yang jelas PKM memiliki tujuan untuk membentuk karakter kita menjadi seorang pribadi yang kreatif, kemudian kolaboratif, dan disiplin. Lantas, jika teman-teman berpikir apa sih benefit yang bisa kita dapatkan selain ketiga hal ini, mungkin di video selanjutnya saya akan bercerita banyak tentang pengalaman saya bersama teman-teman mahasiswa waktu itu dalam mengerjakan PKM. Oke, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.